Oke semuanya, perkenalkan saya Anggi Prastio dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk mampir di konten ini. Konten kali ini adalah pembahasan tentang channel ini. Karena konten berikutnya adalah epilog atau penutup season 1 channel fotografer terakhir ini. Jadi gini ya, setiap 10 episode di konten fotografer terakhir ini saya akan break terlebih dahulu. Sebenarnya bukan karena tidak bisa konsisten saja, tetapi juga karena jadwal Apro yang ternyata menguras waktu dan pikiran saya. Takutnya daripada nanti gagal konsisten, akhirnya saya memutuskan akan selalu ada break di setiap 10 episode. Sehingga saya bisa fokus mengerjakan kewajiban-kewajiban saya di Apro dan juga bisa memberi saya waktu untuk menulis materi di season-season selanjutnya. Dibuatnya season-season ya untuk keren-kerenan aja sih sebenarnya, biar tidak terlihat kurang konsisten saya. Percayalah, membahas fotografi seperti ini sebenarnya menyenangkan, tetapi keterbatasan waktu yang membuat terkadang kurang bisa fokus. Pembahasan kali ini sebenarnya adalah kenapa namanya adalah fotografer terakhir. Banyak teman-teman circle saya yang bertanya kenapa channel ini dinamakan sebagai fotografer terakhir. Kenapa memilih frase kata terakhir, yang mana umumnya kata terakhir identik dengan tertinggal atau pokoknya paling terbelakang lah intinya. Padahal sebenar-benarnya kata itu adalah penggambaran saya terhadap diri saya sendiri. Penggambaran diri saya dari masa lalu sampai saat ini. Jadi gini, sedikit cerita saja supaya benang merahnya nanti nyambung. Saya sering bilang, bahkan berulang kali terucap, dan mungkin kalian sudah bosan dengan statement ini. Saya lahir di industri wedding di tahun 2007-2008. Sebagai videografer liputan dan fokus motret baru di 2011-2012an lah. Nah, sampai di titik ini di tahun 2023 ini saat video ini dibuat, saya sudah banyak melihat vendor-vendor ternama baik di area saya di Klaten ataupun di wilayah Jogja ataupun Solo. Mulai dari perias atau makeup artist atau MUA, lalu dekorasi, fotografer, tenda, sound system, bla 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 bla. Bisa dibilang saya adalah salah satu saksi suatu puncak vendor mencapai kejayaannya. Ada yang kenal secara person atau secara dekat, ada juga yang saya sebatas tahu reputasinya saja. Bahasa Jawanya ngerti kondange. Di era kejayaan para vendor tersebut, mereka adalah puncak dari impian setiap pengusaha jasa pernikahan. Job mereka itu seperti tidak ada hentinya. Pokoknya Sabtu Minggu sudah pasti mereka akan ada di venue-venue ternama, di hotel-hotel atau gedung-gedung ternama. Klien mereka sudah pasti juga dari kalangan-kalangan berada. Mereka adalah puncak rantainya. Job laris, harga mahal tapi laku, populer, dikenal banyak kalangan. Nah, bukankah itu semua impian kita sebagai vendor pernikahan? Saya selalu percaya setiap zaman ada orangnya dan setiap orang ada zamannya. Maksudnya gini, di setiap zaman itu akan ada orang terpilih yang akan menjadi ikon atau ikon di zaman tersebut. Di daerah kalian pasti juga ada orang-orang atau vendor-vendor seperti ini. Manusia atau vendor yang dipilih oleh zaman. Zamanlah yang memilih mereka, zamanlah yang memilihnya. Zamanlah yang membuat dia berada di puncak rantai tersebut. Entah gimana caranya, seolah-olah tuh jalurnya dipermudah dari yang lain untuk sampai ada di titik puncak itu. Ini saya tidak sedang membicarakan keberuntungan ya. Dia pasti juga bekerja keras, disiplin, skillnya mumpuni, dan hal-hal baik lainnya. Tapi kan di sisi lain sebenarnya juga banyak kok yang lebih bekerja keras, banyak juga yang disiplin, banyak juga yang skillnya mumpuni. Tetapi kenapa dia yang sampai di titik puncak? Kenapa vendor tersebut yang ada di titik puncak rantainya? Ya karena zaman memilihnya.
Karena entah melalui proses seperti apa, semesta mempertemukan dia dengan hal-hal baik. Sehingga saya mengambil kesimpulan seperti itu. Saya mengambil kesimpulan bahwa zaman memilihnya. Kayak semisal gini deh, kalian mungkin pernah ada di hutan atau perkebunan atau apapun yang mana banyak sekali pohon-pohon. Saya ibaratkan di hutan jati saja biar referensi kita bisa sama. Di hutan jati yang mana isinya adalah pohon-pohon jati, pasti kita akan melihat satu pohon yang menjulang lebih tinggi dari yang lain. Padahal bisa saja kan pohon-pohon ini ditanam bareng-bareng loh ya. Bisa saja juga disiram bareng-bareng loh ya. Mendapat air hujan bareng-bareng loh ya. Dikasih pupuk awal juga bareng-bareng loh ya. Tapi kenapa ada satu pohon yang menjulang lebih tinggi daripada yang lain? Nah, inilah maksud saya. Maksud saya tentang setiap zaman ada orangnya, karena zamanlah yang memilihnya. Ketika zaman memilih, sudah bisa dipastikan semesta akan mendukungnya. Dukungannya melalui hal-hal yang ya kita tidak sangka aja. Bisa dari pengairannya mungkin, yang lain mungkin juga pengairannya rata, tetapi entah gimana caranya, di area pohon itu mungkin ada air yang terjebak, sehingga asupan untuk air di pohon itu jadi lebih banyak. Sehingga pertumbuhannya bisa lebih bagus dibanding pohon-pohon lainnya. Atau letak tanamnya yang mungkin mendapatkan cahaya matahari yang lebih banyak, sehingga pertumbuhannya bisa lebih bagus. Atau mungkin dari bibitnya, bibit unggul, dan hal-hal baik lainnya lah yang membuatnya bisa memiliki pertumbuhan lebih bagus dari yang lain. Nah, yang ingin saya sampaikan, sebenarnya kan pohon-pohon lain juga mendapat pengairan, mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Tetapi kenapa ada satu pohon yang tumbuh kembangnya seluar biasa itu dibanding dengan yang lain? Ya karena ada faktor X tersebut. Semoga kebayang ya maksud saya ya. Kembali ke topik, setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Saya garis bawahi sekarang yang kalimat setiap orang ada zamannya. Di industri wedding, terkadang kita silau dengan gemerlap kemewahan acara yang membuat kita serasa akan bisa terus hidup dari pekerjaan yang kita cintai ini. Padahal ya setiap orang ada zamannya. Kembali ke pembahasan vendor-vendor hits pernikahan. Bagi mereka yang sadar dan tahu cara bertahan di industri, mereka tahu ini ada batasannya. Mereka tahu ini ada titik baliknya. Biasanya mereka akan memulai menabung dalam bentuk invest, baik mungkin tanah ataupun properti. Bisa juga menjadikan income tersebut untuk dana silang usaha lain. Mereka mungkin mencabangkan usahanya, atau mungkin kemampuan finansial lainnya. Sehingga di saat mereka mulai turun tahta, mereka bisa menikmati sisa hidupnya dengan lebih tenang. Kebutuhan finansialnya sudah aman. Tetapi yang bagi tidak sadar, biasanya silau dengan kepopuleran tersebut, sehingga mungkin tidak berpikir jangka panjangnya, tidak berpikir bahwa ini ada masanya, tidak berpikir bahwa ini ada titik baliknya. Nah, saya tuh banyak dengar cerita-cerita seperti ini. Dulu tuh mereka reputasinya tersohor di daerah kita. Dulu tuh mereka jobnya nggak pernah kendor, nggak pernah sepi, nggak pernah berhenti. Dulu siapa yang nggak kenal beliau, bla 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 bla. Dulu dan dulu. Lantas sekarang kenapa sudah nggak lagi? Berarti kan memang mereka sudah turun. Mungkin turun kapasitas jobnya, atau turun secara level namanya, atau ya sudah terganti dengan nama-nama baru. Bisa dibilang saya adalah saksi hidup vendor hits di daerah saya dari zaman ke zaman. Bukan lantas saya sekarang sudah tua ya. Tetapi mungkin karena saya masuknya kecepatan. SMK kelas 2 loh saya. Saya sudah ikut video wedding, lalu lulus sekolah, bujangan, sempat kuliah juga, menikah, memutuskan untuk memotret, freelance, dan sekarang sudah punya brand vendor sendiri, sudah punya anak, sebentar lagi SMP, ya ampun. Nah, selama itulah saya berkarir. Selama itulah saya mengetahui peta industri wedding di daerah saya. Selama itulah saya mendapat data-data masuk mengenai
pengalaman-pengalaman di industri saya. Saya tahu bahwa bisnis di industri ini bisa naik turun. Seperti itu. Ini kayaknya kepanjangan deh. Mungkin dilanjut di epilog penutup saja di episode terakhir season 1 biar juga ada bahan di konten penutupnya. Ini mungkin penjabarannya akan lebih ke spesifiknya karena yang akan saya bahas benar-benar tentang kenapa dinamakan channel fotografer terakhir, atau saya menyebut diri saya sendiri sebagai fotografer terakhir. Ini hanya ibaratnya apa ya, openingnya, menceritakan awalnya dulu, seperti itu. Oke, sudah kurang lebih 10 menit. Cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Saya Anggi Prastio dan sayonara.